Sekarang kita bisa akses Alkitab kapan saja dan di mana saja. Namun, apakah kemudahan ini membuat kita makin bertumbuh atau malah makin mengabaikannya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada podcast Bible Study in Verse, dan kita sedang belajar seri bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pada episode keempat ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul Peran Alkitab dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 17. Kami sangat berharap sahabat Inverse boleh mempelajari e-book Inverse secara pribadi, dan e-book Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk Anda bagikan juga kepada sahabat, teman, dan juga rekan Anda yang membutuhkannya. Dan kali ini saya bersama dengan Gary, ada Sarah, dan juga Pendeta Ben. Shalom semuanya. Shalom. Sarah, boleh pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami akan belajar tentang firman-Mu, biarlah kiranya Engkau beserta dengan kami, memberikan kami tuntunan melalui Roh Kudus-Mu, dan kiranya juga Engkau bersama-sama dengan teman-teman yang menonton Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pelajaran kita dari 2 Timotius 3, 15-17, kami akan membacakan ayat yang ke-15 sampai 17 saja. Sahabat Inverse boleh membaca selengkapnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Oke, dalam 2 Timotius 3 ini Alkitab digambarkan sangat penting untuk keselamatan dan juga pertumbuhan rohani ya. Jadi mengapa firman Tuhan ini pendeta tetap menjadi pusat hubungan kita dengan Tuhan? Karena realitanya banyak orang, khususnya orang muda, merasa kurang hanya jika tidak berdoa. Pagi-pagi kalau doa itu baru kayaknya kurang gitu, ada yang kurang. Tetapi tidak dengan membaca firman Tuhan, masih merasa baik-baik saja kalau nggak baca firman Tuhan gitu. Seolah-olah hubungan dengan Tuhan ini cukup ketika lewat doa saja gitu ya. Jadi bagaimana kita boleh melihat firman Tuhan ini sebenarnya juga adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan, pendeta? Iya, oke. Jadi teman-teman orang muda, kita harus memahami dan meyakini, menanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, bukan sekedar hanya cerita sejarah buku tua yang mencatat tentang sejarah dari dunia sejak semula, tetapi ini adalah firman yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang Dia pilih. Kalau dulu Tuhan bicara langsung, Dia titip pesan kepada orang-orang zaman dulu secara langsung, dan orang itu akan ceritakan turun-temurun kepada anak-anaknya. Tapi karena usia manusia semakin merosot, daya tangkap manusia semakin lemah, kejahatan semakin besar, Tuhan memiliki cara yang lain untuk berkomunikasi, yaitu dengan memilih orang-orang tertentu menuliskan pesannya. Karena sesuatu yang ditulis itu akan jauh lebih kekal dan abadi dibandingkan hanya diucapkan. Jadi teman-teman orang muda biasakan untuk menulis. Mencatat sesuatu itu akan umurnya akan lebih panjang. Jadi firman Tuhan ini adalah buku yang menyatakan dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup sekarang, dan kemana kita akan pergi. Dan firman Tuhan ini yang paling utama tentunya adalah memberikan kita tuntunan kepada jalan yang benar, membawa kita kepada Kristus sebagai sumber dari kehidupan dan keselamatan kita. Jadi jangan salah, ini bukan sekedar buku biasa dari jutaan, puluhan juta mungkin buku yang dicetak setiap tahun, setiap bulan di dunia ini, tidak sama dengan firman Tuhan ini. Ini adalah buku yang berbeda dari buku-buku yang lain. Ya, karena Paulus juga berkata ya, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ya, memang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan,
memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tapi sekarang banyak juga nih orang muda Kristen yang hanya senang menerima ayat-ayat tertentu karena nggak segala jadinya, nggak semua gitu. Jadi cuma ayat-ayat tertentu, tetapi menolak terang-terangan ayat yang tidak disukai. Nah, mengapa penting untuk menerima seluruh kitab suci, bukan hanya bagian-bagian yang cocok dengan pendapat kita aja nih? Iya, karena bagaimana kalau kita milih-milih nanti aku analogikan nanti Tuhan juga milih-milih kasih berkat ke kita. Emang kita juga mau kan, enggak kan? Dan juga yang perlu kita pahami adalah sekarang banyak selain ayat-ayat yang disuka aja atau bagian-bagian disuka, orang tidak mengerti Alkitab secara kontekstual. Jadi kalau kita pelajari memang hukum-hukum Musa itu bukan kita lagi yang menghakimi orang tersebut. Kalau kita lihat memang ketika Yesus diperhadapkan terhadap yang perempuan sundal tersebut yang ingin dilempar dengan batu, Tuhan memberikan contoh bahwa kalau emang kamu nggak berdosa, ya silakan lempari. Bukan berarti dosa itu dimaafkan, artinya hukum Musa itu tidak, iya, dosa-dosa yang dihukum Musa itu tidak berlaku lagi, tapi tetap berlaku, tapi benci dosanya dan jangan hakimi orangnya. Itu sih dari aku. Ya, kenapa penting banget untuk percaya semuanya? Karena kalau kita percaya cuma setengah nih, nurutnya nanti ke firman Tuhan juga setengah-setengah dong. Dan itu kan pasti akan mempengaruhi hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Selain itu, kalau kita milih-milih nih, milih-milih semua dipilih, firman mana yang cocok sama kita, kalau nggak cocok sama saya nggak mau percaya gitu. Tapi nanti ya kayak yang suka dibilang kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Sedikit-sedikit milih-milih yang ditolak nih baru sedikit, ntar lama-lama yang ditolak jadi bukit nih. Akhirnya nggak ada nih yang dipilih dari firman Tuhannya gitu. Justru dari milih-milih itu juga harus harus lebih aware lah, karena bisa jadi nanti kita malah menolak keseluruhan firman Tuhan. Jadi bukan fungsi Alkitabnya jadi nggak berfungsi lagi gitu ya. Alkitabnya bukan untuk mengajar lagi, tapi yang kita nggak mau diajar gitu ya. Kita nggak mau dikoreksi oleh Alkitab, dan juga kita maunya ikut sama budaya. Mungkin kita pilihan itu kan bisa terkait dengan budaya yang kita di sekeliling kita. Mungkin sekeliling kita mungkin makan babi, ya udahlah ya kita juga makan babi aja gitu kan. Atau enggak, sekeliling kita tidak menguduskan hari Sabat, ya wes lah nggak ikutan gitu kan. Jadi ya kita tidak diajar dan tidak dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan pelajaran pekan ini juga menekankan bahwa Alkitab itu bukan mematikan akal, tetapi justru mengundang kita berpikir bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana nih pendeta? Agak aneh ya sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara iman, akal, dan otoritas Tuhan, otoritas firman itu, pendeta? Ya, betul. Jadi akal budi, hikmat, dan pengertian itu juga datang dari Tuhan ya. Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan mau kita gunakan. Jangan juga kita nggak gunakan akal budi, hikmat, dan pengertian yang memang Tuhan berikan. Dan itu sebabnya di Yesaya 1 ayat 18 itu juga Tuhan berkata, mari kita berperkara, mari kita beradu argumen, beradu jawab, kira-kira itulah bahasa aslinya. Artinya Tuhan mau juga kita menggunakan akal. Bahkan mungkin logika juga kadang kita harus gunakan. Tetapi jangan lupa bahwa di atas dari akal, logika, dan pengertian kita sebagai manusia yang sudah demikian amat sangat merosot dan terbatas, di atas itu kita harus selalu mendahulukan dan mengutamakan iman kita kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika firman Tuhan itu mungkin tidak lagi kita bisa jangkau dengan akal, logika, dan pemikiran manusia, maka di situ kita juga harus menggunakan iman, menerima dan meyakini firman Tuhan. Logika dan akal manusia tidak pernah bisa membuktikan bahwa dunia ini Tuhan hanya ciptakan 6 hari. Jadilah terang, jadilah matahari, bulan, bintang. Itu ilmu pengetahuan apapun, akal manusia sehebat apapun tidak bisa buktikan. Makanya muncul banyak teori, Charles Darwin lah, Big Bang Theory lah, karena pengertian Alkitab nggak masuk akal bagi manusia. Diciptakanlah
teori-teori yang sedikit masuk akal. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa di atas dari segala sesuatu itu kita harus gunakan iman. Inilah kekristenan itu, selalu membutuhkan iman. Logika manusia tidak mungkin ada orang masuk perut ikan 3 hari keluar hidup lagi. Itu logikanya manusia. Tapi di atas logika itu karena firman Tuhan yang katakan demikian, maka kita percaya menerima dengan iman. Itu sebabnya sebelum pertanyaan tadi, berbahaya kalau kita memilah-milah Alkitab. Karena ada pengertian sekarang, sebagian Alkitab ini benar, sebagian itu cerita dongeng, sebagian itu hanya cerita rakyat, cerita moral untuk mengajar orang. Ini sekarang ada pemikiran seperti itu. Jadi campuran mitos dengan kebenaran, fakta. Padahal tidak, kita percaya ini firman Tuhan adalah fakta yang benar. Walaupun logika dan akal tadi manusia tadi atau ruang laboratorium yang ada tidak bisa buktikan, karena kita percaya pelajaran kita yang kemarin katakan Allah itu maha ajaib, maha dahsyat, maha kuasa, bisa melakukan melampaui akal, logika, dan nalar dari manusia. Amin. Dan kita juga tahu bahwa firman ini, Alkitab ini berkuasa untuk mengubah hidup banyak orang. Tapi ada juga orang yang hidupnya nggak berubah walau sudah belajar Alkitab. Nah, mengapa demikian nih, guys? Pelajaran kita membahas tentang respon hati, begitu menentukan ketika respon hati itu benar-benar menentukan ketika seseorang itu datang kepada firman Tuhan. Nah, ini gimana nih? Ya, kalau kita baca cuman formalitas itu pasti cuman kayak angin lewat gak sih, Kak? Dan juga terkadang kalau kita juga walaupun udah mengundang sebelum baca Alkitab kita berdoa, mengundang Roh Kudus agar masuk dalam hati kita, cuman ketika di tengah pembacaan Alkitab juga kadang pikiran kita kemana, cuman asal baca, tadi ini bahas tentang apa ya? Jadi perlu diulang lagi. Jadi memang perlu rendah hati dan kita emang bersungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus agar kita tetap fokus dan mengerti, karena ada kita kadang nggak mengerti kenapa sih harus bahas silsilah keturunan Yesus, atau enggak kenapa yang di imamat itu kita harus baca berulang-ulang padahal isinya sama aja. Padahal ya itu memberikan contoh bahwa Tuhan itu adalah orang yang detail. Tuhan itu memiliki aturan di segala kehidupan yang kita jalani. Ya, bener ya. Alkitab sendiri nulis tentang perumpamaan tentang tukang periuk ya, yang bikin tanah liat gitu. Kalau tanah liatnya udah kering duluan kan nggak bisa dibentuk lagi ya. Sama dengan kita ketika kita baca firman Tuhan, dan di perjanjian lama sendiri dibilang aku akan memberikan hati yang baru kepada kamu, itu janji Tuhan kan. Gimana sih supaya hati kita seperti tanah liat yang bisa dibentuk? Ya berarti harus diperbarui lagi, dan diperbaruinya oleh Tuhan itu sendiri. Jadi balik lagi kita harus bersedia Tuhan bentuk, dan kita harus mau. Kalau kita nggak punya kemauan gitu ya nggak akan bisa berubah juga. Ya mau siapa lagi ya? Betul. Oke. Baik, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari.
Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, kita akan bahas dari sisi yang lebih praktis ya. Banyak orang muda memang tidak menolak Alkitab, gitu. Tapi sulit konsisten aja nih bacanya. Menurut pengalaman Anda, apa yang paling sering membuat orang itu menjauh dari firman Tuhan hari ini? Ya, tentunya dengan banyaknya hiburan saat ini ya. Hiburan ya? Bedanya kan dulu pas kecil kan mungkin hiburannya cuma TV. Dan itu pun juga diatur sama orang tua kan pasti. Baca Alkitab lah kita malam. Cuman sekarang udah ada HP, terganggu lah semua kita untuk mau dekat sama Tuhan, untuk konsisten baca. Dan juga kadang saya sering bolongnya biasanya itu, ini kan udah Rabu malam, ngapain lagi baca Alkitab malam. Atau enggak, udah gerejanya tadi seharian sama Tuhan. Udahlah masuk ke malam minggu dulu lah, nggak usah baca Alkitab. Kadang itu juga menjadi serangan dari musuh ya, dari hati kita ini memang yang mengganggu kita untuk belajar firman Tuhan. Ya, jadi saya pernah dengar ilustrasi pendeta tua bilang ya, setan berkongres katanya. Dia bilang hasil kongresnya itu, dia bilang jangan lagi kita bikin ataupun ajak mereka nggak percaya Alkitab. Jangan kita kasih tahu sama mereka nggak perlu ke gereja. Tapi yang mereka putuskan katanya kita bekali mereka atau jejali mereka dengan berbagai hiburan-hiburan yang ada sehingga mereka mengabaikan waktu-waktu yang spesial dengan Tuhan. Jadi mungkin tantangan kita hari ini seperti apa yang Alicia bilang, orang-orang muda bukan tidak percaya ini firman Tuhan, bukan tidak mengerti bahwa membaca itu begitu penting, mempelajari, tetapi oleh karena berbagai lingkungan situasi yang ada, bahkan hal-hal yang menarik secara duniawi di sekitar kita sehingga minat rohani kita itu semakin turun. Bayangkan seperti anak-anak kalau kasih permen yang manis-manis, yang junk food itu, maka makanan sehat dia tidak akan lagi suka. Brokoli dan yang lainnya dia nggak akan suka, lebih suka dia ciki-ciki dan marshmallow dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini juga hati-hati dengan kerohanian anak-anak muda kita. Oke, thank you Pendeta Gary. Pelajaran pekan ini mengatakan bahwa membaca Alkitab dengan sikap yang salah itu juga bisa tidak membawa manfaat. Tadi juga di sebelumnya kita sudah bahas ya. Dalam pengalaman pribadi Anda nih, apa bedanya membaca Alkitab sebagai rutinitas dengan membaca Alkitab sebagai perjumpaan dengan Tuhan? Tentu pasti beda banget ya Kak. Dan ini juga nggak tahu ya apa yang kulakukan ini benar atau enggak. Jadi aku baca Alkitabnya usahain tiap hari. Cuman aku pikir apakah ini cuman formalitas atau enggak, atau memang ini pengen dengar suara Tuhan. Karena terkadang ini juga yang mengganggu sih, kayak apa gunanya baca Alkitab kalau cuma sekedar baca, nggak ada yang dipetik. Dan itulah memang pentingnya di pelajaran kita diajarkan bahwa kita harus emang undang Tuhan dari awal. Kalau langsung baca itu ya emang kesannya kita cuma mau lengkapi checklist bacaan follow the Bible aja. Kira-kira itu. Iya. Kalau aku secara pribadi pasti terasa banget gitu di diri sendiri. Kalau baca Alkitab tuh kalau cuma formalitas nih kayak baca ya udah baca aja. Mungkin pas baca lagi marah atau lagi nggak mood, abis baca tuh tetap seperti itu. Tapi ketika beneran
pengen nih baca firman Tuhan gitu untuk berhubungan dengan Tuhan, selesai baca pasti ada sukacita, ada damai, ada penghiburan juga gitu yang didapatkan kan. Selain itu pastinya dari pemahamannya ya, kalau aku baca, bangun baca, tapi cuma baca doang nih masih ngantuk-ngantuk, yang penting baca Alkitab aja deh. Itu nggak ada yang masuk nih ke otak gitu kan. Bahkan kayak ngerasanya kosong gitu. Apa sih yang tadi dibaca gitu. Iya, Tapi ketika emang bangun pagi, oh mau baca Alkitab, mau punya hubungan dengan Tuhan tuh pasti pas dibaca ada yang didapat. Oh ternyata begini ya. Oh ini maksud Tuhan ya. Pasti itu akan terasa banget sih perbedaannya. betul. Pasti ada yang dampaknya yang terasa secara langsung ya. Memang ya damai sejahtera, sukacita dan penghiburan ya yang akan kita dapatkan setelah membaca firman Tuhan itu. Mungkin kita harus banyak nulis juga. Mungkin saran aku bikin jurnal. Kayak kalau misalnya habis baca satu itu, aku biasanya ya aku tulis ayatnya apa. Aku nggak baca satu pasal full biasanya. Kayak Jelasin gitu ya. ya, Yang jadi kita aku dapat. tulis dulu ayatnya, habis itu apa nih? Jadi sebelum itu pasti berdoa, Tuhan, saya mau minta sesuatu hari ini, apa yang mau saya pelajari hari ini, tolong saya untuk mengerti karakter Tuhan apa yang mau, yang harus karakter seperti apa yang harus saya perbaiki gitu. Baru setelah itu ya tulis apa sih yang dapat hari ini, terus refleksiin juga sama kehidupan atau mungkin semalam atau apa. Oh iya ternyata gini. Kalau misalnya baca Alkitabnya pas malam, refleksiin dari pagi sampai malam itu gue ngelakuin kesalahan apa nih ya kan. Ya habis itu baru oh ya ternyata gini. Jadi mungkin menulis itu pendeta juga bilang menulis itu juga penting ya supaya terekam gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat lagi, ternyata dulu gue ngelakuin dosa ini gitu kan. Ternyata ini ada ayatnya, ternyata ada revival yang saya lakukan kayak gitu. Oke, dan kalau Yesus adalah kebenaran dan kitab suci itu memberikan kesaksian tentang Dia, apakah ada perbedaan antara membaca Alkitab sebagai buku tentang Tuhan dibandingkan Alkitab sebagai buku dari Tuhan? Dan bagaimana hal ini dapat menolong pembelajaran Alkitab kita atau mungkin Anda yang akan sharing dalam membangun relasi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar menambah informasi atau menambah checklist semata gitu. Iya. Kalau buku tentang Tuhan tuh sebenarnya bukan cuma Alkitab ya, penulis-penulis lain juga bisa tulis buku tentang Tuhan ya. Dan akhirnya kalau kita memandang Alkitab itu adalah buku tentang Tuhan, ya udah buat nambah informasi aja. Tapi kalau buku dari Tuhan, berarti kan Tuhan sendiri nih yang kasih untuk manusia, untuk bisa berkomunikasi juga. Pasti akan banyak hal-hal yang bisa dipetik juga untuk pribadi begitu. Iya, jadi tadi saya tertarik juga ya yang tadi di-mention bahwa di pelayanan orang muda, khususnya di Pathfinder itu ada namanya itu Bible Daily Bible Reading. Jadi dia akan merefleksikan ayat ataupun pasal yang dia baca hari itu. Apa karakter Tuhan yang dituliskan di sana seperti yang Alicia tadi sebutkan. Apa pesan Tuhan, apa nasihatnya dan apa janjinya dan kemudian apa komitmen saya untuk Tuhan. Jadi ini mungkin langkah praktis supaya kita boleh menikmati dalam belajar Alkitab, bukan sekedar tadi hanya sekedar baca supaya checklistnya bacaan hariannya terpenuhi, tapi itu juga hal yang penting. Tapi kita mau beyond dari itu, bahwa ada satu kuasa dan berkat yang kita dapat ketika kita mempelajari firman Tuhan. Dan ada sebutan mengatakan bahwa aktivitas rohani kita harus dapat membentuk karakter kita semakin menyerupai Kristus. Karena kalau tidak, aktivitas rohani itu hanya rutinitas dan formalitas. Jadi ketika kita berdoa, baca firman, tapi tidak pernah membuat kita bertumbuh dalam Tuhan, berarti itu hanya kebiasaan saja, rutinitas saja. Tapi kalau aktivitas rohani itu membawa kita kepada kehidupan yang semakin menyerupai Kristus, maka disitulah manfaat dari aktivitas rohani itu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, kita sudah berada pada penghujung diskusi kita. Mungkin silakan masing-masing panelis berikan satu closing statement. Ya, jadi teman-teman orang muda, disiplin dan ambil waktu yang khusus setiap hari lah. Baca, renungkan, dan pelajari firman Tuhan. Jangan gunakan
membaca firman Tuhan itu waktu-waktu yang sisa. Sudah sibuk semua dengan media sosial, pekerjaan, rutinitas. Kalau ada sisa sebelum tidur, baru baca. Kalau sudah nggak ada lagi sisa waktunya, diabaikan. Jadi buatlah itu sebuah prioritas. Jadwalkan kapan waktu kita membaca Alkitab. Saya di rumah, saya jadwalkan kapan renungan pagi, jam berapa. Kapan renungan malam. Kapan anak-anak membaca Alkitab mereka sebelum mereka tidur. Jadi dibuatlah jadwal dan kita komitmen atas jadwal yang kita buat dalam hidup kita. Ya, suatu hubungan itu kan harus ada komunikasi dua arah ya. Bukan cuma kayak gini kita ngobrol, bukan cuma aku yang ngomong, tapi Kak Alicia ngomong, Pak Pendeta ngomong, Gary juga ngomong gitu. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga harus jadi komunikasi dua arah. Bukan cuma kita berdoa, sampaikan kemauan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan juga harus sampaikan apa yang Tuhan kehendaki kan. Gimana caranya ya dengan baca Alkitab gitu. Dan biarlah kiranya teman-teman dan aku sendiri secara pribadi diingetin juga untuk selalu khususkan waktu untuk baca Alkitab. Pelajaran sebelumnya kita juga belajar tentang gimana kita mengenal Tuhan. Ya, kita balik lagi ke firman, balik lagi kepada Alkitab itu sendiri. Ya, dengan berkurangnya attention span anak muda zaman sekarang, jadi kalau bisa pelan-pelan aja baca Alkitabnya. Nggak perlu harus ngejar jadwal follow the Bible ya Pak Pendeta. Nggak apa-apa kok setahun nggak selesai baca Alkitab, tapi dengan pelan-pelan diresapi firman itu, mau selesai berapa tahun yang penting selesai baca Alkitab. Ya, amin. Baik, Pak Pendeta boleh tutup doa. Oke, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang kami sudah diskusikan, dan biarlah Tuhan menanamkan firman ini di hati kami masing-masing. Dan terima kasih karena Tuhan berikan kami firman sebagai pelita dan terang untuk menuntun jalan kehidupan kami menuju Kristus sebagai juru selamat kami semua. Berkati kami semua, orang-orang muda khususnya dan yang menyaksikan tayangan ini, agar kami boleh mengambil waktu secara khusus berkomitmen terhubung dengan Tuhan melalui aktivitas rohani kami, salah satunya merenungkan dan mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami. Demikianlah diskusi kita pada episode kali ini. Semoga kita boleh selalu ingat bahwa Alkitab bukan hanya sekedar buku yang untuk dibaca, tetapi memang firman Tuhan yang hidup untuk didengar, untuk dipercaya, dan juga untuk ditaati. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye. Amen.